Kemudian untuk selanjutnya, pembicara selanjutnya adalah Bapak Kepala Bapeda yang akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf. Akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Gunung Kidul, Bapak Sri Suhartanto, SIP MSI. Monggo Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Dr. Arni Surwanti, selaku Ketua Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Yang kami hormati Pak Ahmad Ma'ruf, yang selaku narasumber dan juga dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati dari Cikal, Ibu Suryati Ningsih Budi Lestari, Pak Winarta dari Independent Legal Aid Institute, dan yang kami hormati Bu Moderator Ibu Dwi Suka dan seluruh peserta FGD yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk menanggapi hasil monitoring dan evaluasi dari forum terhadap tujuan 1 dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu pengurangan kemiskinan, khususnya pada saudara-saudara para disabilitas. Kami ucapkan terima kasih dan kami akan menanggapi juga. Izin ini saya share screen yang perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Pak Ma'ruf hostnya. Saya share screen sendiri. Ini materi yang barangkali nanti bisa juga sekaligus beberapa poin, meskipun saya tidak bisa menyampaikan secara sistematis, nanti mudah-mudahan bisa menanggapi. Saya kira untuk dasar hukum ini saya skip saja tadi yang terkait dengan peraturan Bupati. Ini kami tambahkan, yaitu Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 41 tahun 2016 tentang Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, ini juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian Perda, ini sudah ditetapkan, yaitu Perda nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Kemudian kami tambahkan, yaitu Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 74 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan terakhir Peraturan Bupati nomor 104 tahun 2020, ini terkait dengan penggunaan dana desa tersebut. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf, yaitu Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2019 tentang strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunung Kidul, yang di dalam perkembangannya ini ada perubahan regulasi lagi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020. Kami lanjutkan, ini amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 yang berkaitan dengan pelayanan khusus ini.
penyelenggara pelayanan berkewajiban memberikan pelayanan dengan pelayanan khusus. Ini kalau kita lihat di dalam regulasi kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus tidak boleh atau dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Kemudian di pelayanan publik juga Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Ini sudah ada checklist yang digunakan, ada berbagai aspek. Nah, di dalam aspek yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik, meliputi parkir, adanya ruang tunggu, itu ada indikatornya yang lebih harus diperhatikan, yaitu adanya tempat parkir yang aman, nyaman, misalnya tersedia sarana ruang tunggu, tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat, dan memadai. Kemudian sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, yaitu tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Ini beberapa hal. Termasuk sarana penunjang lain, ini tersedia sarana prasarana penunjang laktasi, nursery, arena bermain anak-anak, kantin, dan sebagainya. Kami lanjutkan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten. Ini meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Jadi di dalam ketentuan tentang SPM ini, bahwa kewajiban di pemerintah kabupaten kewenangannya adalah di luar panti. Kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten dan kota. Nah, kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2019 ini dengan adanya Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, kemudian Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini sudah diamanahkan secara khusus yang program dan nomenklatur seluruh Indonesia. Jadi ada satu unifikasi, kodifikasi seluruh Indonesia. Nah, untuk program, yaitu program rehabilitasi sosial, ini meliputi kegiatan yaitu, dan nanti ada sub kegiatan, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Nah, itu meliputi sub-sub, yaitu penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, ini yang seperti permakanan, dulu kita pernah merancang di tahun 2020 pada penyusunan perencanaan 2020 kita pernah merancang, namun ini belum bisa dilaksanakan. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Kemudian fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar tadi yang berkaitan dengan sekolah inklusi, kemudian juga pemberian pelayanan jaminan
kesehatan, kemudian layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, layanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dan pemberian pelayanan rujukan. Ini yang diamanatkan di Permendagri 90 tahun 2019. Yang ini memang di seluruh Indonesia dan Kabupaten Gunung Kidul memang ini tahun 2020 ini kita melaksanakan itu pada saat penyusunan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, kemudian dalam penganggaran di RAPBD tahun 2021 sudah wajib menggunakan nomenklatur kodifikasi tersebut. Termasuk sistemnya harus mengikuti sistem dari pemerintahan pusat. Nah, ini yang berkaitan dengan visi misi RPJMD tahun 2016 tahun 2021, yaitu mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021. Meliputi misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional, meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, dan yang keenam, meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, ini kalau kita melihat lebih lanjut dari rincian-rincian yang ada di dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Nah, arah kebijakan yang berkaitan dengan misi yang pertama, ini berkaitan nanti dengan tujuan tadi, yaitu kita kaitkan dengan SDGs dalam penanggulangan kemiskinan. Ini meskipun secara tidak langsung dalam bentuk pelayanan publik yang tadi kami sebutkan, yaitu mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik. Ini menjadi arah kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif dan melibatkan kelompok rentan, kelompok masyarakat, nah dalam hal ini disabilitas termasuk di dalamnya, ini sebenarnya sudah terwadai di dalam arah kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah, yaitu dengan adanya perencanaan partisipatif di Kabupaten Gunung Kidul adalah termasuk kabupaten yang concern tidak hanya di proses perencanaan dan pelibatan, tetapi juga mewadai hasil perencanaan partisipatif itu melalui pagu indikatif wilayah kecamatan. Dan PIWK ini merupakan kesepakatan antara pemerintah eksekutif, bupati, bersama DPRD melalui pagu indikatif wilayah kecamatan yang akan diusulkan, ditetapkan pada saat musrenbang kecamatan. Sehingga sudah ada pagu anggaran yang itu berbasis kewilayahan, dalam hal ini adalah kecamatan. Nah, selanjutnya dalam misi yang kedua ini juga bisa berkaitan nanti hubungannya dengan hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar dari kelompok rentan dan juga hak-hak disabilitas. Ini adalah arah kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan status gizi masyarakat, menyediakan dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat, nah kemudian meningkatkan pemenuhan hak anak, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kemudian meningkatkan kapasitas pemuda, lembaga kepemudaan, serta pembibitan atlet usia dini. Nah, kemudian masih berkaitan dengan SDM tadi, ini dalam arah kebijakan yang secara khusus, ini kalau kami sampaikan di sini yang berkaitan dengan arah kebijakan di dalam RPJMD tadi yang kami sampaikan, yaitu mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan. Ini kebijakan afirmatif tentunya, di dalam ini adalah affirmative policy kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan disabilitas. Nah, ini mudah-mudahan nanti seperti yang harapan Pak Ma'ruf tadi dalam RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini tetap konsisten bahwa ada suatu keberpihakan terhadap PMKS dan disabilitas ini, karena di dalam RPJMD ini sasaran untuk jumlah penduduk miskin yang menurun ini terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama tadi ini sudah secara eksplisit dimasukkan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. Ini tadi kami tambahkan, ini kaitannya juga penanggulangan kemiskinan tentunya, yaitu mengembangkan potensi penghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini tidak perlu kami sampaikan, ini beberapa rincian yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sesuai visi dan misi pembangunan. Tadi sudah kami sebutkan yang berkaitan dengan misi pengembangan SDM, di dalamnya adalah disabilitas, ini di dalam RPJMD sudah terwadai atau sudah tercantum menjadi arah kebijakan. Nah, meningkatkan infrastruktur barangkali tadi juga nanti akan terkait bagaimana meningkatkan pemerataan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah itu nanti juga akan secara langsung dan tidak langsung akan berdampak dan bermanfaat bagi pemenuhan hak disabilitas. Nah, ini yang berkaitan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, ini dari berbagai aspek bidang pembangunan, ada hubungannya dengan industri, perdagangan, koperasi, kemudian investasi, kemudian pertanian itu sendiri, bagaimana juga menyangkut ketahanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan, ini tentunya juga akan berkaitan juga dengan pemenuhan hak disabilitas, ini terkait dengan meningkatkan nilai indeks kualitas lingkungan. Alhamdulillah, indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Kidul masih sangat baik. Artinya kalau tadi Pak Ma'ruf menyampaikan bahwa dalam jangka panjang 20 tahun, mungkin tidak sampai 20 tahun, karena indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan tempat hunian yang nyaman, belum banyak polusi udara, belum begitu banyak, belum begitu padat, air masih bersih. Nah, ini menjadi tempat hunian yang nyaman bagi masyarakat. Cocok. Kemudian juga meningkatkan jumlah desa tangguh bencana, ini juga menjadi sasaran daerah. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan capaian indikator pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul untuk laju pertumbuhan ekonomi ini 5,36% sampai tahun 2019, IPM kita 69,99 indeks, ini hampir 70, ini mudah-mudahan ya dengan pandemi COVID ini tidak turun lagi. Kemudian angka kemiskinan tadi sudah disampaikan oleh secara khusus oleh Pak Ma'ruf. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini menyangkut tema dan prioritas pembangunan pasca COVID, ya mungkin dikatakan pasca juga tidak tepat karena sampai bulan November ini tadi disampaikan Pak Ma'ruf bahwa ada kecenderungan jumlah yang tersuspek atau positif ini kecenderungannya masih stagnan atau mungkin malah mengalami kenaikan. Tapi dalam pasca atau pada masa pandemi COVID-19 ini, tema pembangunan tahun 2021 ada satu redesain perubahan rancangan awal RKPD setelah Musrenbang secara cepat. Ini ada perubahan tema pembangunan menyesuaikan juga dengan secara nasional, yaitu dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Gunung Kidul. Tentunya ini banyak sensitivitasnya ke aspek sosial juga terhadap pengurangan kemiskinan tadi. Nah, di dalam prioritas pembangunan tahun 2021 yaitu meliputi pemulihan kehidupan sosial dan penanggulangan kemiskinan, ini sudah menjadi satu prioritas yang penting di dalam pembangunan tahun 2021.
kemudian peningkatan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan, kemudian pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, pemulihan infrastruktur dasar, dan peningkatan pengelolaan bencana. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk tadi merespon juga beberapa masukan tadi. Ini bisa di-share nanti kepada teman-teman di masyarakat dan juga di level pemerintah desa untuk mendorong hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ma'ruf, meskipun ini sudah sampai pada fase bulan November ini. Nah, ini di dalam surat edaran Bupati nomor 05026556 ini sudah ada petunjuk teknis penyusunan RKP Kalurahan di Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2021 yang dalam kegiatan rancangan penyusunan RKP ini sudah menyebutkan secara eksplisit yang tadi disampaikan oleh Pak Ma'ruf bahwa tidak hanya menyebut kelompok rentan saja, tapi sudah didefinisikan, sudah dirinci bahwa dalam pembentukan tim penyusunan rancangan RKP Kalurahan, Lurah membentuk tim penyusun RKP Kalurahan dengan keputusan Lurah berjumlah 7-11 dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan yang meliputi kelompok miskin, difabel, dan lansia paling sedikit 30% untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya. Nah ini hal yang ini tentunya juga satu peluang, artinya bahwa ada satu perhatian adanya pelibatan atau partisipatif dari kelompok perempuan dan kelompok rentan. Kemudian dalam proses penyelenggaraan musyawarah kalurahan, ini dalam musdes tentunya muskal, sekarang istilahnya diganti dengan muskal, ini peserta-pesertanya diharapkan juga didorong tidak hanya dari unsur pemerintahan saja, tetapi melibatkan kader, kemudian pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan, lembaga-lembaga PAUD, forum anak, TKPK desa, BUM Kalurahan, kelompok perempuan, dan kelompok rentan ini secara eksplisit juga meliputi kelompok yang masih di bawah masyarakat yang miskin, dan difabel, lansia, kader kesehatan, posyandu, dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan peserta. Nah, tentunya ini juga penting untuk bisa dikawal bersama-sama supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dalam surat Sekda, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 0500108 Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2020 di kecamatan secara eksplisit juga sudah menyebutkan bahwa peserta musrenbang RKPD di kecamatan itu di samping melibatkan unsur lembaga desa, ini yang poin ke-6 ini bisa digarisbawahi bahwa melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat setempat, kelompok masyarakat, perwakilan perempuan, tokoh masyarakat di wilayah, forum komunikasi disabilitas Gunung Kidul. Paling tidak FKDG ini nanti bisa mendistribusi atau mengkoordinasikan yang nanti akan mengikuti atau berpartisipasi di dalam musrenbang kecamatan, termasuk di dalam muskal di kalurahan. Ini tentunya juga nanti berkaitan dengan pagu indikatif kewilayahan, kegiatan-kegiatan yang nanti akan diputuskan dan disepakati bersama pada tingkat kecamatan. Ini mereka bisa terus didorong dan ikut berpartisipasi secara aktif. Nah, kemudian di dalam Perda, saya kira ini beberapa hal yang di dalam amanah-amanah Perda juga Bapak Ibu sudah mengetahui semua, ada beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu meliputi pendidikan, yaitu adanya satu sistem pendidikan yang inklusif. Ini minimal di ketentuan di Permendiknas itu bahwa minimal satu kecamatan itu bisa menyelenggarakan satu sekolah yang inklusif. Artinya memang di sekolah itu harus memberikan suatu perhatian
khusus untuk sekolah yang inklusif dengan menyediakan kelas, kemudian juga menerima siswa dari kelompok atau masyarakat disabilitas tersebut, dan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dari sisi kesehatan, ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai kondisi dan kebutuhan, kemudian layanan kesehatan yang berkaitan dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian untuk sosial, ini meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial. Nah, kemudian di aspek pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, ini berkaitan dengan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama. Ini alhamdulillah tahun ini ada peningkatan upah minimal di Kabupaten Gunung Kidul yang kalau dari sisi persentase peningkatan ini paling tinggi di kabupaten kota yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier, serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wira swasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Kemudian kaitannya dengan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai formasi yang dibutuhkan dengan melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya juga perusahaan swasta paling sedikit 1%. Ini bentuk dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Dalam seni dan budaya dan olahraga tentunya juga penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni budaya dan olahraga yang aksesibel, bisa diakses. Hukum tentunya juga dalam bidang hukum memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas tidak mampu yang terlibat dalam permasalahan hukum. Dan pada tahun 2020 ini insya Allah dan mudah-mudahan nanti bisa ditetapkan, ini kan sudah ada proses penyusunan hak inisiatif dari DPRD untuk rancangan peraturan daerah bantuan hukum. Kemudian kebijakan perencanaan mengarus utamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang ini sudah kita lakukan. Nah, kemudian data ini distribusi mungkin nanti bisa diupdate kembali. Ini yang di data sikap Gumregah tahun 2020 ini distribusinya per kecamatan tadi disampaikan betul oleh Pak Ahmad Ma'ruf bahwa Kecamatan Karangmojo ini memang kalau berdasarkan data ini jumlahnya paling tinggi yaitu 510. Jadi total ada 4.970 ini yang update terakhir dari data sikap Gumregah tahun 2020. Nah, kemudian dukungan anggaran program kegiatan dari APBD dan APBN antara lain yaitu pelatihan bagi penyandang disabilitas. Ini ada kegiatan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ahmad Ma'ruf, antara lain di BLK, kemudian juga ada kelompok-kelompok binaan pelatihan di dinas sosial, kemudian bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, pelatihan servis kursi roda, bantuan alat bantu dengar, kursi roda, krek, bansos, kube disabilitas. Ini yang kube disabilitas ini juga sudah dilaksanakan oleh dinas sosial. Ini tahapannya tentunya melalui tahap penumbuhan, pengembangan, dan penguatan. Kemudian biaya hidup, Sarpras Public Responsive Disabilitas, pelatihan mengikut sertakan disabilitas, layanan pendidikan yang sekolah inklusif tadi yang kami sampaikan tentunya juga di dalam sekolah yang inklusif ini juga didorong sekolah-sekolah juga memberikan sarana prasarana kebutuhan infrastruktur yang universal. Kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan kependidikan, fasilitasi pembinaan olahraga dari dalam setiap tahun ini paling tidak kami membuka-buka dari dokumen RKPD dan
APBD ini ada hibah untuk National Paralympic Committee di Kabupaten Gunung Kidul. Ini untuk mendorong olahraga dari saudara-saudara dari disabilitas. Kemudian program dari pusat yaitu program Keluarga Harapan, Damkesos dari DIY dan PBI. Nah, PBI ini dalam APBD juga memberikan satu dukungan anggaran iuran kepada BPJS yang sudah dianggarkan, dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah mencapai UHC untuk layanan kesehatan total coverage di atas 95%. Ini juga satu bentuk komitmen dan keberpihakan. Kemudian dari LSM, Kemitraan Lembaga Donor, CSR, APBD Kalurahan, ini tentunya juga ada. Nah, beberapa perkembangan ini yang berkaitan dengan perkembangan yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong membangun pengaruh utamaan disabilitas di Kabupaten Kidul. Ada membangun awareness tentang isu disabilitas, penguatan organisasi sosial penyandang disabilitas, penguatan ekonomi Disable Person Organization, pembentukan FKDG, ini sehingga kita hanya punya waktu pembentukan subkomite disabilitas, membangun disabilitas dalam RPJMD, pelatihan dan pendampingan mainstreaming disabilitas, training aksesibilitas pada stakeholder terkait, layanan publik, training dan pendataan disabilitas terintegrasi dalam informasi desa Sidasamata, pendataan difabel kerjasama dengan Klub bersama CRI, workshop diskusi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan risiko bencana dan pembangunan inklusi. Kemudian penanggulangan dampak pandemi COVID-19 pada kelompok rentan. Itu ada beberapa dengan akreditasi bahwa pada IUD ini kriteria 1 sampai 4 itu lebih ke arah proses pembelajaran disabilitas dari buku 10, kemudian bagaimana kita Karinakas, Idea, kemudian ada proses dari ketercapaian ELO, Legal Aid, Bintari, Pemkal, LSM Pemerhati Disabilitas, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang pemenuhan pegawai tadi, Bapak Ibu sekalian, ini dari 250 formasi, 7 formasi untuk difabel. Ini yang tahun 2019 yang dilaksanakan mundur sampai dengan tahun 2020 kemarin, Bapak Ibu. 7 terisi mboten niku Mas. Informasi dari salah satu teman kami, ada salah seorang sarjana hukum yang dari formasi disabilitas ini yang diterima. Nah, ini mudah-mudahan nanti karena terkait juga penguatan hak, juga regulasinya ini menurut informasi mudah-mudahan ini kan meskipun belum kami belum dari Pak Sri dari 7 formasi terisi Pak Sri itu Pak. Terisi selain sarjana hukum tadi Pak Sri? Menurut informasinya terisi Pak. Terisi ya, alhamdulillah. Ya. Baru tadi saya menanyakan itu kebetulan yang sarjana hukum itu ditempatkan di bagian hukum Pak. Oh, bagus. Ya, ini, menurut informasi tadi Pak, nih yang kami dapatkan secara lisan Pak, ini belum kami belum mendapatkan, ya belum mendapatkan resminya, tapi informasinya tadi seperti itu. Kemudian sarana prasarana dan akses pelayanan untuk difabel ini beberapa hal yang sudah diupayakan di setiap layanan, diberikan layanan sarana prasarana kebutuhan yang universal. Jadi ada guiding block, nah kemudian tempat-tempat ini di, kalau tidak salah ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ini yang KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian di Seda ini ada ini untuk masuk ke lantai 2, ini ada, karena dulu desainnya belum ada lift, ini ada lift khusus itu. Ya khusus itu untuk memenuhi yang berkebutuhan khusus. Termasuk di Bapeda ini
ruang rapat sudah di lantai 1, sehingga kalau kami ada rapat dengan teman-teman saudara-saudara disabilitas tidak kesulitan lagi. Ini sudah diupayakan. Kemudian di loket pendaftaran khusus atau loket pendaftaran prioritas, ini juga nomor 5 ini. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan loket pendaftaran khusus di samping bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari, berat badan baru lahir yang rendah, BBLR, ibu hamil dengan risiko tinggi, RESTI, usia lanjut di atas 70 tahun, korban kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki, kemudian ada difabel atau berkebutuhan khusus, pasien gaduh dan ini kan kalau dilihat di dalam mekanisme SOP atau sistem prosedurnya ini langsung menuju loket nomor 5 dan 5 tanpa harus melalui pengambilan nomor antrian. Ini satu hal yang kemudian dalam ruangan-ruangan juga diberikan fasilitas, ini misalnya untuk tempat rapat, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Di layanan-layanan publik sudah kita dorong secara bertahap ini bisa disediakan. Nah, kemudian di toilet juga sudah didorong nih untuk gedung-gedung yang baru dan gedung-gedung yang lama, termasuk kami di Bapeda pun juga sudah kita renovasi toiletnya untuk responsif terhadap difabel. Nah, pelayanan kependudukan ini bagi lansia dan difabel yang sulit mengakses tempat layanan ini dengan sistem layanan bed to bed atau kunjungan jemput bola ini didatangi. Jadi di foto di tempat, ini contohnya, langsung didatangi, ini bisa kelihatan, ini, mohon maaf, ini juga, ini. Jadi ini didatangi, jadi didatangi. Kemudian pada perpustakaan, ini juga ada dine corner, ini juga yang suka membaca, bisa datang ke Dinas Perpustakaan dan tahun 2021 akan kita bangun gedung perpustakaan yang lebih megah lagi dengan fasilitas juga yang lebih memadai daripada tahun yang ada sekarang. Pembinaan olahraga yang tadi kami sampaikan, National Paralympic Committee di Kabupaten Gunung Kidul, alhamdulillah ini sudah berjalan dan pemerintah daerah memberikan hibah untuk NPC tersebut. Ini juga salah satu bentuk perhatian ya untuk mendorong supaya pembinaan olahraga ini bisa inklusif juga